Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Livin Putra dengan NPM 24190 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pada kalkulus 3 dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Nailul Hasan. Di sini saya akan membahas fungsi beta dan probabilitas terbatas, terutama penerapannya dalam simulasi Monte Carlo. Langsung saja kita ke materi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya, tahukah Anda bahwa sesuatu yang tidak pasti bisa diprediksi? Nah, untuk itu jawabannya yaitu bisa ya. Jadi, dalam dunia industri, hampir semua hal mengandung ketidakpastian. Misalnya, berapa persen produk yang akan cacat, atau seberapa besar peluang mesin beroperasi tanpa gangguan, atau bisa jadi berapa kemungkinan sebuah proyek selesai tepat waktu. Untuk itu, disinilah fungsi beta dan probabilitas terbatas memainkan peran penting. Fungsi beta digunakan untuk menggambarkan peluang yang memiliki batas, yaitu antara 0 dan 1. Nah, terbatas antara 0 dan 1 di sini berarti jika memiliki nilai 0, maka kejadian itu atau peristiwa tersebut mustahil terjadi. Sedangkan nilai 1 sendiri berarti peristiwa atau kejadian tersebut pasti akan terjadi. Artinya, dengan metode fungsi beta, kita bisa memodelkan segala sesuatu yang berbentuk proporsi, seperti tingkat keberhasilan, efisiensi, atau risiko kegagalan. Dalam penerapannya, fungsi ini sering dipadukan dengan simulasi Monte Carlo, di mana simulasi ini merupakan sebuah metode yang melakukan ribuan percobaan acak secara virtual untuk memperkirakan hasil yang mungkin terjadi. Dengan cara ini, perusahaan tidak perlu menebak atau mengandalkan insting. Mereka bisa memperkirakan risiko, mengoptimalkan produksi, dan merencanakan keputusan dengan lebih cerdas. Baik, di sini kita akan membahas konsep fungsi beta. Yang pertama, melakukan simulasi. Saya memiliki 3 koin, di mana setiap koin memiliki probabilitas yang berbeda-beda, yaitu koin 1 0,4, koin 2 0,6, dan koin 3 0,8. Nah, di sini saya disuruh memilih satu koin mana yang mungkin berpeluang sangat besar. Nah, untuk itu saya melakukan percobaan terhadap 5 koin. Dan percobaan 5 koin saya tampil 3 kepala dan 2 ekor. Nah, dari sini saya bisa menentukan koin mana yang akan saya pilih. Nah, koin yang akan saya pilih yaitu koin 2, di mana koin 2 merupakan nilai probabilitas yang paling besar. Namun tidak menutup kemungkinan koin 1 dan koin 3 juga terpilih, karena probabilitas yang dimiliki koin 1 dan koin 3 tidak jauh berbeda dengan koin 2. Nah, begitu juga dengan jika koin yang saya udah coba lebih banyak, yaitu sebanyak 10 koin. Di sini muncul 3 kepala dan 3 ekor. Nah, di sini merupakan 10 probabilitas masing-masing koin, di mana koin 0 di sini berarti tidak muncul kepala sama sekali dan muncul 10 ekor, dan koin 10 yang mengartikan bahwa muncul 10 kepala dan 0 ekor. Nah, dari sini saya bisa mendapatkan koin mana yang akan saya pilih sehingga probabilitasnya sama dengan percobaan yang saya lakukan. Yaitu saya akan memilih koin 7. Di mana koin 7 sendiri sama dengan percobaan yang saya lakukan, muncul 7 kepala dan 3 ekor. Sehingga dari sini muncul sebuah kurva yang nantinya bisa kita gunakan sebagai fungsi beta. Di sini jika koin yang akan saya ambil tidak diketahui berapa banyak, maka menggunakan persamaan P pangkat 7 dikali 1 min P pangkat 3, sehingga didapatkan distribusi beta yaitu Fx sama dengan XA kali 1 min X
pangkat B per B kali A plus 1 B plus 1. Nah, untuk konsep fungsi beta, di mana semakin banyak percobaan yang kita lakukan, maka nilainya akan semakin pasti. Seperti contoh, di sini ada 10 percobaan, di sini ada 100 percobaan, di sini ada 1000 percobaan. Pada 10 percobaan, kurva yang terbentuk lebar, sedangkan pada percobaan kedua dengan 100 percobaan, kurva yang terbentuk semakin sempit, dan pada percobaan ke 1000, kurvanya sangat sempit. Di sini berarti semakin banyak percobaan, maka nilai yang didapat maka akan pasti di bawah kurva tersebut. Baik, kita masuk ke teori fungsi beta. Di sini merupakan persamaan dari fungsi beta sendiri, yaitu beta A, B sama dengan integral 0 sampai 1 x pangkat A min 1 dikali 1 min x pangkat B min 1 dx, dimana jika variabel A dan B dibalik maka tidak akan berpengaruh. Fungsi beta juga bisa berbentuk seperti persamaan-persamaan berikut ini. Nah, fungsi beta sangat berkesinambungan dengan simulasi Monte Carlo, dimana di sini saya memiliki sebuah percobaan dimana saya akan menjatuhkan sebuah kelereng secara acak kepada suatu daerah yang memiliki dua buah napang yang di sini berbentuk kotak dan bentuk lingkaran. Di sini simulasi Monte Carlo sama dengan fungsi beta, di mana pada semakin dikit percobaannya, distribusinya tidak diketahui seberapa besar. Nah, semakin banyak percobaan maka akan terlihat semakin jelas nilai suatu percobaan tersebut. Langsung kita masuk ke penerapan fungsi beta dalam industri. Di sini diketahui sebuah pabrik elektronik menilai bahwa probabilitas komponen bekerja sempurna dapat dimodelkan dengan distribusi beta 6,2. Seorang manajer ingin tahu berapa nilai harapan atau expected value dan mode dari distribusi ini. Yang kedua, berapa probabilitas bahwa proporsi keberhasilan lebih dari 0,5. Nah, dengan persamaan beta di sini kita bisa tahu berapa nilai harapan dan mode dari distribusi ini dengan menggunakan rumus A-1 per A tambah B min 2. Untuk itu, maka kita dapat memasukkan EP sama dengan 6 per 6 per 2, yaitu 6 per 8 sama dengan 0,75. Dan di sini untuk mengetahui modenya yaitu 6 min 1 per 6 plus 2 min 2 sama dengan 5 per 6 atau 0,8333. Lanjut untuk menjawab soal B, yaitu berapa besar probabilitasnya. Nah, kita dapat menghitung integral di pembilang secara analitik karena integral 0 sampai 0,5 P pangkat 5 dikali 1 min P dP. Sehingga dari perhitungan integral di sini kita dapat mengetahui probabilitasnya yaitu sebesar 0,9375 atau sebesar 93,75%. Nah, fungsi beta dan probabilitas terbatas sangat penting dalam industri karena keduanya membantu memodalkan ketidakpastian secara matematis, seperti peluang keberhasilan suatu proses produksi. Misalnya pada sebuah produksi elektronik, proporsi komponen yang berfungsi sempurna dapat dimodelkan dengan distribusi beta 6,2 yang menunjukkan nilai harapan 0,75 dan peluang keberhasilan di atas 0,5 sebesar 93,75%. Informasi ini membantu manajer memperkirakan performa terbaik produk tanpa uji coba berlebihan. Selanjutnya, dengan simulasi mode Monte Carlo, perusahaan dapat menghasilkan ribuan skenario acak untuk menganalisis variasi hasil produksi, mengukur risiko kegagalan, serta mengoptimalkan strategi perencanaan dan efisiensi biaya secara lebih akurat. Berikut merupakan referensi yang saya pakai. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.